Kita sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oh ya, kalian berdoa selesai. Kalian ujian HI-nya kapan ya? Lewat chat nggak apa-apa kok. Kalau misalkan nggak bisa unmute, santai aja. Hari Senin kita ujian, Mbak. Oh alah. Oke oke. Oh, mungkin bahas ini dulu, terus nanti aku kan ada hutang kan yang minggu kemarin nggak bisa ya teman-teman. Nah, kalau mau hari Sabtu bahas soal mau nggak? Boleh, Mbak. Oke, oke. Nanti aku chat di grup ya, bisanya jam berapa, nanti teman-teman bisa milih aja. Nah, ini kita bahas tentang untuk pemeriksaan lab pada pasien dengan anemia ya. Jadi anemia itu apa? Anemia itu HB-nya rendah, gampangannya kayak gitu. Nah, sedangkan HB itu penting, soalnya dia bawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kalau HB rendah, otomatis distribusi oksigen ke seluruh tubuh itu tidak optimal ya. Nah, eh, itu untuk anemia secara singkatnya. Kita bakal belajar untuk pemeriksaan lab-labnya. Nah, ini dulu. Untuk pendahuluan dulu. Jadi, kalau oksigen di dalam tubuh kita rendah, itu bisa menyebabkan hipoksia ya, dan anemia. Jadi, di sini ketika tubuh itu kekurangan oksigen. Nah, kalau tubuh kita kekurangan oksigen, itu bisa merangsang sel juxtaglomerulus di ginjal untuk menghasilkan EPO, eritropoetin. Nah, EPO ini akan merangsang sumsum tulang, atau bone marrow untuk meningkatkan produksi eritrosit dengan eritropoiesis. Nah, untuk substrat utama pembentukan eritrosit itu ada Fe, besi, zat besi. Ini untuk pembentukan heme. Terus ada vitamin B12, ada asam folat juga. Nah, tiga hal ini substrat penting juga ya untuk pembentukan eritrosit. Dan ada asam amino. Asam amino ini merupakan komponen globinnya pada hemoglobin. Nah, kalau ada gangguan di Fe, B12 atau asam folat itu kan bisa mengganggu ya. Nah, nanti bisa menimbulkan anemia yang ada defisiensi besi, ada defisiensi B12 dan ada anemia yang defisiensi asam folat. Nah, itu kalau substrat-substratnya ini dia kurang. Nah, kalau ini komponen-komponennya bagus, terus akhirnya dia mengalami eritropoiesis, akhirnya bisa menghasilkan eritrosit yang normal. Nah, tapi kalau ada gangguan itu bisa abnormal ya, bisa dari jumlahnya yang kurang atau ada penyakit lainnya. Nah, itu kalau prosesnya terganggu bisa muncul anemia dengan berbagai tipe. Ada anemia hemolitik, ini eritrositnya itu hancur lebih cepat atau terlalu cepat. Eritrositnya hancur. Kemudian ada anemia perdarahan. Nah, anemia perdarahan berarti perdarahan itu kan kehilangan darah secara akut atau secara kronis karena kan darah itu mengandung ini ya eritrosit terus ada Hb juga. Nah, kalau hilang otomatis nanti jadi anemia yang karena perdarahan. Terus ada anemia defisiensi. Nah, ini anemia defisiensi. Defisiensi itu kekurangan, bisa kekurangan zat besi, bisa kekurangan vitamin B12 atau kekurangan folat. Intinya kalau proses ini terganggu nanti bisa menyebabkan salah satu penyakit yaitu penyakit anemia ini. Nah, ini merupakan siklus eritrosit dan reutilisasinya. Nah, untuk eritrosit dia itu bisa hidup kurang lebih 120 hari, setelah itu akan dihancurkan oleh sistem RES atau retikulum endothelial system.
Nah, yang mana RES ini ada limpa, hati, dan sumsum tulang. Nah, eritrosit yang pecah akan melepaskan HB. Tadi ya, dia di umurnya 120 hari, dipecah oleh sistem RES, melepaskan HB atau hemoglobin. Nah, hemoglobin ini itu kan hem sama globin ya. Nah, ini hemoglobin itu dipecah jadi hem dan globin. Hem itu bisa menghasilkan zat besi atau Fe yang akan bisa direutilisasi atau digunakan ulang. Nah, untuk reutilisasi ini bisa digunakan terus bisa disimpan juga. Nah, disimpannya dalam ferritin atau disimpan dalam homosiderin dan bisa dipakai lagi untuk eritropoiesis. Nah, kalau globin dia akan dipecah menjadi asam amino, kemudian untuk sintesis protein yang lain. Ini untuk reutilisasinya atau penggunaan ulang. Nah, untuk produksi eritrosit baru itu dari bone marrow atau sumsum tulang, dia akan memproduksi kurang lebih 1/120 eritrosit per jam dalam bentuk retikulosit. Nah, retikulosit ini akan masuk ke dalam ini ya, dia akan masuk ke sirkulasi darah, jumlah normalnya 0,5 sampai 1,5% dari eritrosit. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi itu pada laki-laki ada androgen. Androgen ini kalau cukup dia akan merangsang EPO dengan cukup. Kalau kurang, otomatis EPO-nya jadi kurang. Nah, EPO itu eritropoiesis ya. Nah, terus menstrual. Nah, saat menstrual ini kan pada perempuan ya. Menstrual itu perdarahan. Nah, otomatis darahnya banyak keluar. Itu akan menurunkan cadangan eritrosit. Karena saat menstruasi itu blood loss ya. Nah, eritrosit pada perempuan itu lebih sedikit daripada laki-laki. Kalau berdasarkan WHO, standar normal untuk HB ya, ini lebih ke HB. Kalau HB laki-laki 13, perempuan 12. Karena itu yang kita lihat kalau untuk menentukan anemia ya. Nah, karena eritrosit perempuan itu lebih sedikit daripada laki-laki, hemoglobin sama hematokritnya perempuan itu otomatis lebih sedikit daripada laki-laki. Nah, kesimpulannya apa? Jadi kalau hipoksia, tubuh kita hipoksia, itu akan merangsang ginjal ya untuk mengeluarkan EPO. Nah, EPO dengan substrat-substrat tadi yang ada Fe, B12, terus ada asam folat, asam amino, ini bisa jadi eritropoiesis di sumsum tulang menghasilkan eritrosit normal. Nah, yang mana hidupnya 120 hari, kemudian dihancurkan sama RES. Nah, ini merupakan proses normal dari siklus eritrosit ya. Nah, eritrosit itu bertahan kurang lebih 120 hari rata-ratanya. Nah, untuk eritrosit yang tua itu akan damage atau akan rusak terus dihancurkan oleh makrofag. Nah, dihancurkannya oleh makrofag di limpa, terus di hati, di sumsum tulang. Nah, HB-nya itu kan dipecah jadi hem sama globin. Hemnya akan menghasilkan Fe, kemudian F untuk hem ini juga menghasilkan bilirubin ya. Fe-nya akan diangkut ke sumsum tulang untuk digunakan atau direutilisasi untuk eritropoiesis. Kemudian yang hem tadi dia berubah jadi biliverdin dulu terus menghasilkan bilirubin. Bilirubinnya dibawa ke liver. Nah, di liver bilirubin ini akan masuk ke usus lewat empedu terus diubah ini dia dikeluar masuk ke usus lewat empedu diubah oleh bakteri usus menjadi urobilinogen. Nah, urobilinogen ini ya kalau urobilinogen
fibrinogen itu sebagian kecil akan diserap kembali terus diekskresikan di ginjal. Nah, kalau di ginjal dia bisa dieliminasi lewat urin ya dengan cara memberikan warna kuning pada urinnya atau memberi warna kuning urin itu urobilin itu ya namanya. Terus sebagian besar itu adalah sterkobilin. Untuk sterkobilin ini akan memberikan warna coklat pada feses. Nah, itu untuk ekskresi. Nah, tadi ya untuk Fe tadi udah diangkut ke sumsum tulang terus dipakai lagi untuk eritropoiesis. Sisa hemnya itu juga diubah menjadi bili. Oh, ini yang menjadi biliverdin. Nah, tadi kan hem dan globin. Kalau globin itu dipecah menjadi asam amin. Nah, untuk komponen darah atau whole blood itu terdiri dari plasma sebanyak 55% sama sel darah. Ini 45% ya, yang mana macam selnya nanti ada eritrosit, leukosit, ada trombosit atau platelet. Nah, untuk plasma itu isinya apa aja? Ada protein 7%, air yang paling banyak 91%. Ini sebagai medium transport zat. Terus untuk protein yang 7% itu komposisinya ada albumin, globulin, sama fibrinogen. Fibrinogen untuk pembekuan darah, globulin untuk sistem imun, fungsi imun, albumin untuk menjaga tekanan onkotik plasma. Nah, 2% lainnya ini campur ya. Ada ion, nutrien, kemudian ada hormon, ada gas, ada produk airnya juga, limbah metabolisme. Sedangkan kalau sel darah yang 45% itu eh, kurang lebih 4 sampai 6 juta itu adalah eritrosit, fungsinya untuk transport oksigen dan CO2. Kemudian ada leukosit. Leukosit itu terbagi lagi, ada neutrofil untuk pertahanan bakteri, limfosit untuk imunitas spesifik, monosit untuk fagositosis, eosinofil untuk alergi dan infeksi parasit, sedangkan basofil untuk pelepasan histamin. Nah, sisanya ada platelet atau trombosit. Ini kurang lebih 150.000 sampai 400.000. Nah, kalau kayak demam berdarah itu di plateletnya yang terganggu ya, dia akan menurun drastis. Nah, tadi kita udah tahu kalau eritrosit itu ada ini ya, dia fungsinya itu untuk membawa oksigen sama CO2. Nah, Hb itu dia fungsi utamanya mengikat O2 di paru-paru, terus melepas di jaringan. Nah, kemudian membawa sebagian CO2. Itu ya. Oh ya, kalau kecepatan atau mau diulang, bilang aja ya. Nah, ini ya tadi kita udah aku jelaskan secara cepat untuk maksudnya yang eritrosit. Eritrosit tadi ya komposisinya itu ada air 60% dan Hb. Yang mana Hb itu hemoglobin, hem dan globin ya. Hemnya 4% dan 96%-nya itu adalah globin. Untuk fungsi utamanya dia membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan. Makanya penting banget untuk Hb itu normal supaya bawa oksigennya optimal. Kalau enggak nanti bikin anemia karena oksigennya tidak disebarkan secara optimal. Jadi anemia itu gejalanya ada 5L, lemah, letih, lesu, lunglai, sama lelah. Nah, terus selain air sama Hb, komposisinya ada lemak 7% sama ada sisanya.
Untuk sisanya itu ada elektrolit, terus enzim, metabolit, sama KH. KH ini karbohidrat ya. Terus enzim itu ada enzim G6PD contohnya atau piruvat kinase itu contoh enzim. Nah, ada tuh anemia karena gangguan di G6PD-nya, di gangguan enzim. Nanti bisa timbul anemia. Nah, untuk sifat dari eritrosit sendiri bentuknya itu bikonkav ya, kayak cakram. Tengahnya tipis tapi pinggirnya agak tebel. Nah, fungsinya apa? Bentuknya bikonkav ini atau D-shape, fungsinya itu untuk meningkatkan luas permukaan untuk difusi O2 atau CO2. Nah, ukurannya sendiri itu kurang lebih 8 ini ya. Terus tidak punya inti. Nah, untuk tadi kan kita tahu kalau tengahnya tipis daripada pinggirnya yang tebel. Nah, untuk tengahnya itu kurang lebih eh satu ini yang di sininya 0,45 sampai 1, sedangkan yang tebelnya itu 2,3 sampai 2,8. Terus dia itu elastis, sifatnya eritrosit. Elastis ini dia bisa melewati kapiler-kapiler yang kecil, itu makanya dia punya sifat elastis ini. Nah, untuk umurnya kurang lebih 120 hari, setelah itu akan dihancurkan oleh sistem RES. Terus untuk eritrosit mempunyai antigen permukaan ya, yang untuk menentukan golongan darah, ABO, dan resusnya. Nah, seperti yang kita tahu, kalau anemia itu sindrom klinik ditandai dengan jumlah hemoglobinnya itu rendah, atau PCV-nya rendah, atau eritrositnya rendah di bawah nilai normal. Nah, untuk nilai normal ini tergantung ya tiap center kampus. Biasanya acuannya beda-beda. Kadang satu rumah sakit dengan rumah sakit lain pun itu acuannya beda. Jadi disesuaikan aja. Intinya kalau di bawah nilai normal acuan itu defisiensi ya atau kurang. Nah, kalau HB eritrosit PCV-nya turun itu anemia. Hmm. Untuk PCV ini pack cell volume ya atau hematokrit. Nah, untuk oh ya, gejalanya dulu, gejalanya itu adalah hipoksia jaringan. Nah, itu karena transport oksigennya terganggu karena HB-nya rendah, otomatis dia tidak bisa membawa oksigen dengan jumlah yang cukup dan dengan baik untuk menyebarkan ke jaringan-jaringan. Nah, intinya patofisiologinya karena anemia, transport oksigennya terganggu menyebabkan hipoksia jaringan, akhirnya jaringan itu kekurangan oksigen atau tissue oxygenation inadequate. Nah, untuk gejalanya bisa hipoksia otak ya. Tadi kalau otak kurang oksigen itu bisa lemah, letih, lesu, pusing, konsentrasinya menurun. Hipoksia jantung. Nanti jantungnya jadi deg-degan atau takikardi, bisa palpitasi juga. Terus karena oksigennya itu tidak bisa dibawa ke perifer dengan jumlah yang cukup, perifermu kayak kaki, akral, ujung jari itu jadi dingin karena aliran darahnya yang HB-nya tadi kurang pertama, kedua karena HB-nya kurang yang diprioritaskan untuk dibawakan oksigen paling banyak itu ke organ vital kayak ke otak, ke jantung sama ke ginjal. Makanya akralnya itu dingin pada orang yang anemia. Nah, ini merupakan mekanisme kompensasi. Nah, tadi kan kita tahu kalau oksigennya itu dibawanya terganggu atau oksigen yang dibawa jumlahnya nggak cukup. Akhirnya supaya eh, mencukupi dan bisa oksigennya nyampe ke semua jaringan tubuh itu menyesuaikan dengan mekanisme kompensasi. Nah, denyut jantungnya dinaikkan, akhirnya aliran darahnya meningkat.
Kalau peningkatan denyut jantung ini jadi takikardi, jadi meningkatkan aliran darah. Terus kalau gagal akan terbentuk bentuk bendungan dan terjadi hepatomegali. Nah, ini jadi bengkak, membesar gitu ya. Terus jadi edema. Kemudian frekuensi nafasnya meningkat. Nah, ini berusaha untuk meningkatkan oksigenasi. Kemudian akralnya dingin karena tadi diprioritaskan oksigennya tadi dibawa ke otak, terus ke jantung dan ke ginjal. Itu merupakan organ-organ utama supaya mereka fungsinya tetap optimal. Makanya tangan sama kaki sebagai akral itu lebih dingin karena dapat oksigennya bisa terlambat dan lebih sedikit. Mekanisme selanjutnya adalah peningkatan 2,3 dpg dalam eritrosit. Nah, karena ada peningkatan 2,3 dpg, ini menurunkan afinitas Hb terhadap oksigen, sehingga pelepasan oksigen ke jaringan itu lebih gampang. Nah, ini merupakan harga normal atau nilai normal ya. Ini yang dipakai di RS Dr. Sutomo. Nah, tadi aku bilang kalau perempuan dia itu lebih sedikit daripada laki-laki. Bentar-bentar ada chat, aku baru ngeliat. Oh, oke oke, ada yang nanya. Bentar, tak buka dulu chatnya. Oh ya, ada yang nanya 2,3 DGP itu apa? Ini ya, kita balik dulu. Nah, jadi 2,3 DGP, DGP itu di fosfogliserat, di fosfogliserat. Nah, ini singkatannya, dia itu ada di dalam eritrosit, hasil dari metabolisme glikolisis. Fungsinya mengatur afinitas hemoglobin terhadap oksigen atau O2. Nah, pasti bingung juga ya, afinitas itu apa? Jadi afinitas itu kekuatan ikat atau kecenderungan Hb untuk mengikat oksigen. Nah, jadi kan tadi Hb itu mengikat oksigen kemudian didistribusikan ke jaringan ya. Nah, jadi kayak seberapa mudahnya hemoglobin bisa mengikat oksigen di paru-paru dan seberapa mudahnya melepas oksigen ke jaringan. Jadi itu afinitas. Kalau afinitas Hb tinggi, berarti hemoglobin itu sangat gampang mengikat oksigen. Nah, tapi kalau afinitasnya tinggi tadi sangat gampang mengikat oksigen, tapi sulit melepaskan O2 ke jaringan. Nah, tapi kalau afinitas Hb-nya rendah, Hb itu sulit mengikat oksigen di paru-paru, tapi lebih gampang melepas ke jaringan. Nah, makanya ini dengan orang yang anemia, kompensasinya itu meningkatkan 2,3 di fosfogliserat, otomatis menurunkan ikatan oksigennya. Nah, efeknya bisa bikin anemia kronis. Ini karena peningkatan 2, DGP, otomatis ini afinitas Hb itu rendah. Dia sulit mengikat oksigen di paru-paru, tapi lebih gampang melepaskan oksigen di jaring. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aman? Kalau aman kita lanjut lagi ya. Nah, ini merupakan ini ya nilai normal. Jadi nilai normal yang dipakai di RS Dr. Sutomo, Hb itu disesuaikan dengan umur ya, mulai dari saat
bayi baru lahir atau neonatus sebutannya, HB-nya itu 13,5 sampai 19,5. Hematokrit 44 sampai 64%, eritrositnya 4 juta sampai 6 juta. Nah, kalau dewasa itu standarnya normal 12 sampai 16, laki-laki 14 sampai 18. Kalau di bawah itu sudah sebutannya anemia ya, karena HB-nya di bawah normal. Nah, untuk menegakkan diagnosis anemia itu perlu dilihat ya HB, hematokrit, sama jumlah eritrositnya untuk menegakkan diagnosisnya. Jadi perlu diperhatikan usianya karena nilai normalnya itu berbeda-beda. Sama anemia itu bukan hanya dari hasil labnya yang kurang, tapi ada gejala hipoksia jaringan juga. Makanya ketika ada pasien terus dia mengeluh, kamu tanya keluhannya dulu 5L tadi ya, lemah, letih, lesu, lunglai, lelah. Otomatis 5 itu kamu bisa curiga, oh jangan-jangan HB-nya rendah gitu. Karena kalau ada 5 gejala tadi, itu berarti ada hipoksia jaringan. Nah, ini untuk kriteria anemia berdasarkan WHO ya. Jadi kalau laki-laki itu kurang dari 13 disebutnya anemia, kalau perempuan kurang dari 12. Ini perempuan tidak hamil. Kalau perempuan hamil kurang dari 11. Nah, beda kan sama yang RSU Dr. Sutomo. Nah, jadi beda-beda tergantung rumah sakit nanti tempat kalian bekerja. Nah, kalau di Indonesia anemia itu HB kurang dari 10, terus PVC, hematokrit sama atau HT-nya itu kurang dari 30% dan jumlah eritrosit kurang dari 2,8 juta per milimeter kubik. Nah, ini kalau klasifikasi anemia berdasarkan HB ya. Jadi dibagi ada sangat ringan, ringan, sedang, berat. Kalau sangat ringan itu 10 sampai batas bawah ya. Kalau perempuan tadi kan ada yang 12, laki-laki 13, kalau hamil 11. Nah, itu masih sangat ringan. Kalau ringan dari 8 sampai 9,9, sedang 6 sampai 7,9, berat kurang dari 6. Nah, kalau di rumah sakit, kapan perlu transfusi? Itu ketika dia di sedang dan berat. Nah, kadang rumah sakit kalau masih ringan itu masih dicoba pakai obat tablet tambah darah ya. Tapi beda-beda. Kalau BPJS kurang dari 8 itu baru bisa ditransfusi. Nah, nanti kalian standar nilainya pakai yang ini ya, di PPT kalian aja. Karena kadang dokternya itu pakai acuan ini yang dipakai buat ujian. Nah, untuk berat ringannya gejala, itu tergantung pertama, kadar HB-nya berapa. Kemudian, kalau semakin rendah kadar hemoglobin, otomatis hipoksianya makin berat. Misalkan HB-nya itu 5, sama satu lagi perempuan HB-nya 9. Nah, yang HB 5 dia itu hipoksia sudah lebih berat daripada yang HB 9. Kemudian kecepatan menurunnya kadar HB. Kalau anemia akut karena perdarahan masif, gejalanya itu lebih berat ya karena tubuh itu tidak sempat beradaptasi. Kalau anemia kronis kayak kekurangan kekurangan zat besi, pasien itu masih bisa gejalanya agak stabil karena tubuhnya masih berusaha mengkompensasi. Tapi kalau perdarahan buahnya itu kan secara tiba-tiba drop ya darahnya. Nah, itu gejalanya lebih berat. Kemudian dilihat juga umurnya. Lansia sama anak kecil itu lebih rentan karena kapasitas kompensasinya itu terbatas.
Kemudian kalau orang muda sehat kayak kita itu mampu beradaptasi lebih baik, jadi gejalanya kadang tidak terlalu berat. Terus yang nomor 4, dilihat juga apakah ada penyakit komorbid, kayak penyakit ginjal, penyakit paru, atau penyakit jantung. Nah, kalau punya penyakit komorbid atau riwayat penyakit lain, gejalanya itu bisa lebih berat meskipun HB-nya tidak terlalu rendah. Contohnya, orang yang sehat dengan HB9 sama orang yang punya penyakit jantung HB-nya 9, orang yang punya penyakit jantung itu dia lebih sesek. Hmm. Itu perbandingan orang yang punya penyakit terus HB-nya rendah. Kalau orang yang sehat punya HB9, dia masih bisa aktivitas biasa. Selanjutnya, ini merupakan mekanisme dasar terjadinya anemia ya. Nah, harusnya produksinya dengan kehilangan itu seimbang ya. Nah, kalau tidak seimbang itu bisa menghasilkan suatu penyakit. Nah, anemia itu ada 3 mekanismenya. Yang pertama, gangguan produksi eritrosit. Yang kedua, peningkatan destruksi atau peningkatan penghancuran sama blood loss, kehilangan darah. Nah, tadi kita tahu anemia bisa dilihat dari labnya, dilihat dari hemoglobin, hematokrit, sama eritrosit yang menurun jumlahnya. Kita bahas satu-satu ya. Nah, pakai ini aja. Nah, gangguan produksi kan kita tahu kalau eritropoiesis itu terjadinya di sumsum tulang. Nah, kalau ada gangguan produksi otomatis otomatis kalau ada gangguan produksi sumsum tulangnya itu udah nggak mampu buat memproduksi eritrosit dalam jumlah atau kualitas yang cukup. Nah, penyebabnya apa? Bisa kekurangan zat besi, terus kekurangan B12, kekurangan asam folat, atau punya penyakit ginjal kronis. Karena orang yang punya penyakit ginjal, eritropoiesisnya itu akan menurun. Terus untuk mekanismenya ini ya dibagi dua, ada defek sel darah merah. Sorry sorry, ini gangguan produksi ya. Eh apa namanya? Untuk penyebab lainnya itu bisa keganasan sumsum tulang bisa. Nah, kalau gangguan produksi, produksinya kan tidak bagus ya dari kualitas ataupun jumlahnya. Nah, itu dibagi 3 tipe, ada mikrositik, normokromik, normositik, sama makrositik. Kalau mikro dia kecil ya. Terus normo ukurannya cukup, makrositik dia gede-gede. Nah, oh ya, nanti aku kasih tunjuk PPT ringkasan anemia juga ya biar enak kalau mau baca-baca. Nah, ini kalau mikrositik itu yang paling sering adalah kekurangan zat besi, apalagi di Indonesia ya, itu banyak banget yang kekurangan zat besi karena dari konsumsi makanannya yang kurang sehat, kemudian apa dari kecil paparannya itu juga tidak cukup untuk zat besi ini. Nah, kemudian ada normositik normokromik, ini bisa disebabkan penyakit ginjal, terus kegagalan sistem endokrin, atau anemia aplastik. Terus kalau makrositik yang sering adalah kekurangan asam folat sama kekurangan vitamin B12. Nah, untuk peningkatan destruksi, ini eritrosit itu dihancurkan secara lebih cepat daripada normalnya. Harusnya kan eritrosit dipecah setelah 120 hari atau dirusak itu dihancurkan setelah 120 hari. Nah, untuk permasalahan hemolitik ini dia itu dihancurkannya kurang dari 120 hari sudah dihancurkan. Nah, penyebabnya apa? Dibagi dua, ada intrinsik sama ekstrinsik.
Kalau intrinsik itu bisa karena didapat dari ini ya, ada kelainan pada membran ataupun kongenital. Kalau kongenital kan turunan ya, atau ada masalah di metaboliknya. Nah, tadi kita udah belajar ada enzim yang penting G6PD sama eh, asam pirufat ya. Nah, kalau kekurangan enzim ini itu bisa menyebabkan anemia hemolitik atau ini peningkatan destruksi. Terus kalau dari luar, ini yang bisa merusak sel darah merah ada gangguan imunologis atau ada injuri ya. Terus bisa juga ada splenomegali, ini splinnya itu dia membesar. Terus ada retikuloendotelial, dia mengalami hiperaktivitas. Nah, ini bisa menyebabkan anemia hemolitik. Selanjutnya adalah blood loss, kehilangan darah. Jadi anemia itu bisa menyebabkan blood loss. Dibagi dua, ada blood loss-nya itu secara akut, ada yang secara kronik. Kalau secara akut, misalkan lagi operasi ini sesar, nah darahnya keluar banyak, itu bisa menyebabkan anemia karena perdarahan. Terus perdarahan gastrointestinal. Nah, kamu kalau mau tahu perdarahan gastrointestinal, lihatnya di mana? Lihatnya dari feses. Kalau fesesnya itu kayak aspal, warnanya kehitaman atau keabu-abuan, terus kayak lengket, lembek, itu dia ada perdarahan di saluran cernanya. Terus kalau kecelakaan, misalnya kalau di Indonesia yang sering kecelakaan motor ya, atau ya kecelakaan mobil gitu bisa. Itu juga kan secara tiba-tiba darahnya hilang, itu akut sifatnya. Kalau kronis itu lama jangka waktunya. Nah, bisa perdarahan saat menstruasinya itu berat atau ada ulkus pada lambungnya atau ulkus pada ususnya. Terus hemoroid juga bisa, tumor juga bisa. Nah, kalau klasifikasinya berdasarkan patofisiologi, itu dibagi ada gangguan di sumsum tulang, gangguan proliferasi, gangguan maturasi, hemolisis, dan perdarahan. Nah, ini untuk di sumsum tulang ya. Jadi ada namanya SIH, sel induk hemopoiesis. Loh, loh, loh. Kok hilang? Share screen. Oh, masih hitam. Oke, oke, udah kelihatan. Nah, ini ya, jadi nanti dari SIH ini sel induk hemopoiesis, eh, di sini bisa mengalami gangguan ya di sumsum tulangnya. Nah, kalau gangguan gimana? Berarti ada ini sel induk hemopoiesisnya itu gagal atau tidak berfungsi sehingga sumsum tulangnya gagal memproduksi sel darah. Ini contohnya pada anemia aplastik. Nah, kalau gangguan proliferasi itu masalahnya ada di tahap pembelahan dan pematangan awal di BFUE, CFUE, pronormoblast ini yang bermasalah.
Jadi di pembelahan sama pematangannya bermasalah, akhirnya menimbulkan gangguan pada proliferasi. Nah, di sini prosesnya itu butuh EPO sama sintesis DNA sama zat gizi. Kalau terganggu, produksi eritrositnya jadi berkurang. Nah, contohnya anemia aplastik, terus anemia akibat gagal ginjal, atau anemia karena penyakit endokrin. Kalau selanjutnya gangguan maturasi, kalau gangguan maturasi ini gangguannya pada tahap sintesis HB. Nah, karena defisiensi zat-zat penting itu akhirnya pembentukan HB-nya terganggu, makanya muncullah anemia defisiensi. Bisa defisiensi apa? Defisiensi besi, terus asam folat, B12, dan yang lain-lain. Kalau defisiensi besi itu menyebabkan gangguan sintesis heme. Kalau defisiensi vitamin B12 sama asam folat itu menyebabkan gangguan sintesis DNA. Terus ada hemolisis ya. Untuk hemolisis atau destruksi eritrosit, ini eritrositnya itu dia diproduksinya normal, tapi kecepatan dihancurkan. Makanya jadi anemia hemolitik. Nah, kalau perdarahan, jangan secara cepat ya blood loss tadi, ataupun kronis, otomatis jadi anemia. Anemia perdarahan. Nah, untuk berdasarkan morfologi